Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan Armen Family. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayatnya kita masih bisa berjumpa. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pada kesempatan kali ini mau sharing, berbagi pengalaman ya, atau ilmu mengenai menghadapi cuaca dingin. Jadi Bapak Ibu, saya sampaikan sekarang di Mekah ini, Madinah, sedang memasuki musim dingin ya, sudah cuacanya dingin gitu. Jadi saya coba sharing ya berdasarkan pengalaman saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dalam melaksanakan ibadah umroh. Saya pernah dulu sekolah di luar negeri cukup lama dan beberapa kali mengalami musim dingin. Kemudian juga saya pernah umroh dalam musim yang seperti ini, musim dingin ya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan ini apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, nanti waktu kita umroh menghadapi suasana seperti saat ini ya, pertama saya nonton di YouTube, di TV itu jumlahnya sangat banyak gitu. Jadi jamaah bulan Desember ini, Januari itu sangat banyak. Kenapa? Karena udaranya memang enak Bapak Ibu, dingin ya, sejuk ya. Kemudian di Saudi Arabia itu sedang musim liburan, jadi hampir semua orang larinya ke sana gitu. Saya sendiri juga tadinya ingin berangkat umroh ya akhir bulan ini, tapi karena ada sesuatu ya, masalah kesehatan, akhirnya saya ditunda Pak Ibu. Mungkin insya Allah sekitar bulan Februari atau Maret, karena saat ini masih lumayan dingin ya, Desember Januari itu cukup dingin. Tapi buat orang-orang yang mungkin ya badan besar dan masih muda mungkin enak gitu. Buat orang-orang yang sudah sepuh, udah cukup tua, apalagi maaf kalau misal badannya kurang gemuk ya, kurus ya, itu waduh menderita juga itu, bisa rasa ketusuk ke tulang gitu kalau dinginnya ya. Jadi Bapak Ibu, nanti dalam suasana seperti musim ini kita harus siapkan sebelum berangkat ya baju-baju yang cukup tebal ya. Saya dulu beli gamis ya, yang biasanya saya punya yang tipis, tapi karena saya di sana dingin saya beli yang agak tebal gitu. Ada, tapi kan ya kalau nggak perlu kita jarang itu, ngapain kita beli juga di sana ya, kecuali Bapak Ibu mau beli gitu. Di sini tinggal di daerah dingin gitu. Ada bahannya yang tebal gitu Bapak Ibu. Saya pernah beli gitu. Di Madinah dan di Mekah, Madinah jauh lebih dingin dibandingkan di Mekah Bapak Ibu. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti misalnya subuh. Biasanya pagi-pagi kita udah keluar ya. Saya dulu dengan istri biasanya 1 jam sebelum azan saya udah berangkat gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat tempat di dalam. Kalau tempat di dalam tentu lebih enak Bapak Ibu ya, lebih bagus lah. Apalagi suasana seperti sekarang kita jadi bisa di atas karpet gitu dan gak kena angin gitu. Kadang-kadang angin itu yang lebih berbahaya Bapak Ibu dibandingkan dengan cuacanya, suhu ya. Angin itu yang bahaya. Mungkin suhu kita tahan, tapi kalau angin kita harus benar-benar jaga gitu. Jangan sampai kita nanti masuk angin, apalagi orang yang biasa gitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi tadi saya bilang bawa baju apa-apa yang cukup tebal ya. Jadi nanti buat bapak-bapak, ini pengalaman saya, nanti ibu mungkin saya suruh ibu atau istri saya bercerita tentang hal ini. Jadi pakai kaos dalam Bapak Ibu, pakai kaos dalam, kaos oblong ya. Kalau kita mau keluar, kemudian pakai baju
atau gamis, kemudian pakai lagi jaket kalau bisa Bapak Ibu. Jaket ada ya, jaket yang wool ya. Kalau saya jangan jaket kulit kalau saya, karena kalau Bapak Ibu bawa jaket kulit, bawaannya udah berat itu. Jadi bawa aja sweater gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa menolong Bapak gitu, baju gitu. Nanti juga kalau di suasana tidur juga gitu Bapak Ibu. Tapi kalau suasana tidur oke lah, itu nggak masalah, itu di dalam ruangan ya, itu mungkin kita bisa atasi, yang kita sulit atasi ya kalau kita di luar. Jadi Bapak Ibu pakai baju yang cukup hangat, bawa obat-obatan, jangan lupa Bapak Ibu, buat minyak angin gitu ya. Terus bawa obat-obatan yang memang harusnya buat Bapak gitu. Jangan sampai nanti di sana Bapak kekurangan obat, walaupun ada ya. Terus minyak angin segala macam itu yang buat kayak balsem itu ya, minyak kayu putih. Jadi kalau misalnya dingin bisa digosok-gosok gitu Pak ya. Jadi perlu gitu Pak. Apalagi buat kita yang sudah sepuh ya, sangat dianjurkan untuk membawa atau membasuh gitu, minyak angin atau dioles-oles gitu. Kemudian juga seandainya nanti di sana karena dingin, bibir kita tuh pecah-pecah Bapak Ibu. Jadi kalau saya itu ada namanya, mungkin ibu-ibu nanti tahu tuh, lip gloss. Jadi seperti lipstick tapi dia bisa membasahkan bibir. Kita oles itu Pak, Bapak Ibu. Jadi lumayan lah menolong, daripada kalau pecah-pecah kita nggak sadar, korek-korek, cabut-cabut, perih itu nanti nggak enak. Nanti bisa mengganggu Bapak Ibu ya dalam beribadah gitu. Pakai topi, jangan lupa Bapak Ibu. Jadi kalau kita keluar pakai topi, apapun topinya, ada yang bentuk kayak topi kan, ada yang seperti kayak itu banyak juga dijual ya, kayak dia buat di musim dingin, atau pakai peci juga bisa, pakai topi aji juga bisa yang putih ya. Buat saya itu udah cukup. Dan juga Pak, jangan lupa bawa shawl, Pak. Shawl atau seperti ini ya, ini bisa juga buat sajadah, bisa juga buat kalau dingin gitu. Bapak Ibu bisa pakai ini ya, di kerudung atau dilebarin Bapak Ibu ya. Ini kan dilebarin bisa nih. Malah kemarin saya lihat di YouTube tuh ada yang kain ihram dipakai buat ini, mungkin saking dinginnya Bapak Ibu ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi sebenarnya itu bisa kita atasi. Dan kalau saya nih Bapak Ibu, pengalaman saya gitu ya. Saya dulu waktu haji, saya punya problem, setiap pagi saya sering buang air berkali-kali, buang air besar. Terus saya ada pikir bagaimana nanti kalau di haji ya, suasana antre rame gitu. Terus saya berdoa, selama di Jakarta saya sampai di sana saya berdoa, mudah-mudahan nanti saya BAB-nya atau buang air itu lancar, tidak masalah, tidak selalu sering gitu. Itu saya niat, saya berdoa gitu. Saya berdoa terus Pak. Alhamdulillah loh, pas saya di Tanah Suci waktu saya haji, saya tidak mengalami gitu. Jadi saya normal aja. Pagi-pagi saya bangun buang BAB kan antre itu. Kalau di hotel nggak masalah, pas waktu di Arafah saya tuh antre, bisa setengah jam. Tapi untung saya juga nggak terlalu bisa sabar lah, bisa antre gitu. Saya sampai pulang tuh saya berpikir, mungkin karena saya selalu berdoa ya, saya berniat mudah-mudahan nanti saya haji ini selama di Tanah Suci saya tidak mengalami apa yang saya alami di Jakarta gitu. Jadi alhamdulillah lancar gitu. Jadi itu menurut saya penting Bapak Ibu. Jadi lillahi ta'ala, dan kita niat gitu. Niat sesuatu harus kita mulai dengan niat. Kita mau umroh pun kita mau haji, niat. Kalau Bapak Ibu tidak niat, gak akan terjadi kalau Bapak. Karena Bapak niat, paling nggak kalau Bapak akan mikir, apa Bapak nabung kalau belum punya duit, apa Bapak gimana. Tapi kalau kita nggak niat mau umroh atau mau haji, nggak akan tercapai, nggak terjadi gitu. Jadi utamakan niat gitu, niat. Jadi Bapak Ibu, ini sekedar sharing saya aja ya. Saya udah berapa hari kayaknya nggak vlog nih, nggak bikin upload video. Itu pengalaman saya tuh. Lagi kalau pengalaman saya di luar negeri, waktu saya di Eropa, waktu saya sekolah, itu ada namanya, tapi itu karena memang dingin sekali, seperti kaos gitu. Baju kita pakai terusan gitu, tapi buat saya kalau di situ tidak bisa ya, kecuali Bapak gunting bawahnya atau cari yang gitu. Jadi kaos itu nempel sekali, itu berempat di badan, kayak baju monyet gitu ya, lupa saya namanya itu. Nah kita beli itu, ada itu. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah umroh pada saat musim dingin ini,
bisa mengatasinya, bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, dan mendapat umroh yang mabrur. Jadi jangan takut ya. Satu, Bapak berdoa semoga halangan-halangan ini Bapak dapat atasi semuanya gitu ya. Jadi bawa baju hangat dan minum-minum yang hangat terus Bapak. Jadi kalau nanti Bapak minum air zam-zam baik di Madinah dan di Mekah, Bapak ambil yang non cold ya, not cold, tidak dingin, yang biasa aja gitu. Setiap hari kan Bapak bisa bawa, ada di video-video sebelumnya, setiap hari bawa botol isi air zam-zam. Jadi selama di Mekah Madinah Bapak selalu minum air zam-zam, nggak pernah nggak minum air zam-zam. Kalau nggak minum air zam-zam itu sayang, kita ada kesempatan kita ambil gratis kok. Kalau berlebih, nah dulu tuh saya bawa pulang, saya bungkus, saya sama istri saya dipakai lakban, saya udah bawa dari Jakarta itu, taruh di situ. Yang banyak-banyak ya, botol-botol aqua yang 600 ml itu bisa Bapak Ibu untuk bawa pulang kalau ada sisanya. Tapi yang jelas di sana saya selama di Mekah Madinah minum saya air zam-zam, air putihnya selalu minum air zam-zam. Baik Bapak Ibu ya, pakai baju, bawa baju hangat, bawa obat-obatan, bawa balsem gitu. Terus ada lagi yang buat bibir atau lip gloss ya. Jadi obat-obat pusing, minyak angin. Nah, saya suka minum apa tuh yang seperti antangin gitu. Bapak bawa puyeng yang bisa diminum, itu juga enak tuh Bapak. Kalau Bapak dingin, minum itu jadi hangat gitu. Baik Bapak Ibu, sekedar sharing dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya doakan Bapak Ibu yang akan berangkat bisa berangkat dengan baik, bisa berumroh dengan baik. Insya Allah bulan akhir Februari atau Maret ya, udara tidak terlalu dingin. Hubungan kesehatan saya nih, saya jadi mestinya berangkat minggu ini, saya batal berangkat nih, nggak jadi berangkat gitu. Memang kalau belum ada panggilan, nggak akan berangkat kita. Walaupun kita punya duit, punya apa, kalau belum ada, pasti ada aja gitu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.